Hai guys, selamat datang kembali di STD Bahkan Or. Kali ini kita punya Cattleya sejuta umat, si Cattleya Mantini. Dan sebenarnya saya kurang suka Cattleya karena apa? Karena maunya tuh kayak cewek banget, yang gede, terlalu gede. Tapi sebenarnya orang-orang pada suka karena memang gede. Dan saya kurang sukanya tuh karena apa? Gak terlalu gampang ya merawatnya. Saya itu kurang bisa merawat Cattleya. Jujur saja saya kurang bisa merawat Cattleya. Gampang bosen. Kelamaan lihat Cattleya itu bosen. Cuman kayak gini, ini udah usianya udah 7 tahun, baru beberapa kali berbunga ya. Tapi saya senang sih, udah beberapa kali berbunga. Saya kurang suka Cattleya itu karena harganya mahal, lumayan mahal. Kecuali Mantini ya, paling murah itu benar-benar sejuta umat. Ini cuma beberapa puluh ribu di itu juga apa di marketplace online juga. Ini kurang dari 50.000 harganya ya. Kalau yang lain-lain saya bukan kurang suka karena apanya, tapi karena harganya yang mahal. Kayak Oncidium saya kurang suka karena apa? Karena mahalnya itu. Oncidium sama Cattleya itu harganya sama-sama mahal ya, karena memang ini tanaman asalnya dari luar negeri semuanya, kecuali yang hibrida banyak dari Indonesia juga sekarang. Sama Oncidium juga ada sekarang apa silang-silangan dari Indonesia. Cuma nggak tahu harganya berapa, ini silangan-silangan yang baru. Nah kalau yang ini udah lama banget beredar, udah banyak sekali beredar di Indonesia, kayaknya di seluruh dunia juga ini udah beredar, tersebar luas. Dan jadi mendapat julukannya, saya sendiri yang menjulukinya itu Cattleya sejuta umat. Saya sendiri gak tahu orang lain ya. Karena apa? Karena di kampung sini juga ada beberapa orang yang punya. Saya punyanya nih dari barter, saya gak berani minta ya sama orang ya. Orang-orang di beberapa tempat di sini udah pada punya memang ini Cattleya Mantini. Dan sepertinya memang Cattleya Mantini ya. Kalau ini saya memang Cattleya Mantini, ini dari temen dikasihnya, namanya Cattleya Mantini. Kalau di orang-orang sini nggak tahu juga, tapi mungkin kayaknya memang Cattleya Mantini, cuman agak beda di corak klipnya doang sedikit. Dan ini anggrek, ada aromanya nggak sih? Oh ternyata sedikit, ada aromanya sedikit, tapi sedikit banget nih, beda banget sama kayak Vanda itu Vanda wangi banget sekarang, tapi ini ada aromanya sedikit, tapi harus dicium ya, harus dicium. Bunganya kayak gini gede banget nih, gak tahu ini berapa senti. Aduh, gak ada penggaris, ini gak ada jangka sorong, gak ada penggaris di sini, tapi bunganya gede banget, gede ini, lihat petanya aja gede banget. Spanya juga lumayan gede, ini lebih gede dari jempol, hampir segede jempol ya. Tapi kalau ini berapa jempol, ini gede banget nih. Warnanya ini pink, ungu muda ya, bukan pink, mungkin ungu muda. Warna spa petanya ungu muda, dan warna lipnya ungu tua, dan bagian 3/4 lipnya ini, atau di setengah lipnya ini ungunya lebih tua sedikit, dan di bagian tengahnya warnanya kuning, dan bagian pangkanya rada pucat sedikit, ada semburat-semburatnya kuning di tengahnya nih, kayak gini. Ada kayak garis dari pangkal ke bagian tengah ya, ada garis-garis seperti agak memanjang kayak gini, dengan gradasi warna yang unik, lucu ya. Punya orang lain ini malah lebih kuning ya, punya saya ini lebih macam-macam. Punya orang lain lebih kuning, tapi punya saya ini lebih macam-macam, lebih lucu ya. Puji aja ya kalau punya sendiri ya. Nah, Cattleya ini adalah sekarang ini satu-satunya yang saya rawat jenis Cattleya di sini. Kalau di Bandung ada, ini di Tasik yang saya rawat. Cuman Cattleya Mantini ini dulu hasil barter, dari teman di Jogja, Nah guys, anggrek ini, Cattleya ini merupakan hibrida ya, primary hybrid antara Cattleya grandis dengan Cattleya purpurata. Tapi nggak tahu saya perbedaannya kayak gimana. Ini kayak
gimana ya, kalau lihat Cattleya grandis itu kayak petanya tuh kayak kecil, memanjang, berkeriting. Cattleya purpurata juga, tapi kayaknya ini keseluruhan warna bunganya itu Cattleya purpurata banget kayaknya ya. Ada yang ada yang varian warnanya ungu yang purpurata itu, biasanya ungunya itu bagian lipnya doang, tapi ada juga yang sampai setelah petanya berwarna ungu saya lihat. Dan sekarang perawatan Cattleya ini sangat mudah sekali dirawat ya. Yang ini tinggal tempel doang di papan pakis, ataupun kalian bisa tempel di pot. Ini tahan banting. Cattleya ini paling tahan banting. Saya rawat Cattleya Madura Gold udah beberapa tahun, masih kecil doang, segede gini ya. Bukan ini, tapi cuman contohnya ya segede gini ya, masih kecil banget ya yang Madura Gold. Sementara ini lebih cepet, meskipun tidak banyak rumputnya tidak jadi besar, walaupun udah sekitar berapa tahun, ini lebih dari 5 tahun, mungkin 7 tahun kayak gini. Tapi ini paling mudah dirawat banget, tahan banting, mau dirawat full sun, mau full rain juga, ini tahan banget nih kayak gini. Ini juga jarang dipupuk, jarang sekali melakukan pemupukan, makanya berbunganya jarang ya. Dan ini tanpa perlakuan apapun, jadi kita biarkan aja tempel doang di sini. Paling kalau bagian media belakangnya habis, kita tambahin di depan kayak gitu aja, atau yang di depannya masih ada tapi belakangnya udah habis, jadi belakangnya gak ditempelin lagi, ditambahin lagi pakisnya kayak gitu doang, nggak susah-susah amat ya kalau Mantini. Cuman kalau yang lain saya rada susah, udah beli mahal, rada susah berbunga. Aduh, meskipun sekarang ngetren ya kalau orang itu pakai sistem sungkup, jadi tunas mudanya yang baru keluarnya disungkup pakai plastik. Tapi saya itu bukan males ya, belum keburu. Dan kalau di Bandung, kan saya tinggal di Bandung, saya ngerawat Cattleya Madura Gold rada susah ya, saya tanam di atas pohon cemara, di atas bukan di bawahnya. Itu juga baru bisa tumbuh di situ. Kalau ditanam di pot saya rada ampun nanam Cattleya, rada ampun. Kecuali Mantini ini yang paling gampang nih, bener-bener sejuta umat ini recommended banget buat yang pemula juga kalau Mantini. Nah, karena anggrek Cattleya ini berasal dari wilayah tropis di Amerika sana, dari wilayah tropisnya yang notabene mungkin sama dengan di Indonesia. Jadi anggrek ini cocok di Indonesia ya, cocok. Cuman ini gak akan pernah ditemukan tumbuh secara alami di Indonesia, kecuali ada yang nanam ya. Mungkin aja kalau bijinya dari Cattleya yang Cattleya yang spesies, mungkin kalau ditabur di tengah hutan Indonesia mungkin saja, bisa aja kemungkinannya, karena suhunya mungkin mulai dari suhu iklim sama kayaknya dengan Amerika tropis sana. Jadi ini cocok banget di Indonesia, walaupun ini bukan tanaman asli Indonesia, tapi bisa saja ini kalau ditabur di hutan Indonesia mungkin saja ada kemungkinan bisa tumbuh dengan bagus di hutan sana ya. Dan untuk penempatan sendiri, saya menempatkannya di tempat kayak gini. Mungkin nggak perlu dideskripsikan secara detail, tapi biar gambar lah, biar video yang berbicara ya. Nah kayak gini, ini tempatnya berangin ya, sejuk, berangin, ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Tempatnya yang sejuk, berangin di kampung saya. Walaupun ini siang hari kena matahari, tapi nggak terlalu full, jadi daunnya tetap hijau dengan garis-garis ungu di sepanjang samping daunnya. Nah kayak gini kelihatan. Nah garis ungu di sepanjang samping daunnya. Daunnya tebal dan sehat. Kalau yang sehat, kalau yang sakit, ini ada yang sakit. Nah ini ada kutub perisainya nih, belum dibasmi, belum dibuang. Dan ini gak tahu ini ketiban apa nih, patah. Kutub perisai tinggal kita sikat doang ya, gampang. Cuman kalau dibiarkan ini bisa merusak, bisa mati.
bisa mati tanaman yang belakang ini. Ini parah banget kutu perisainya. Biasanya hamanya ini cuman di sini, ini hamanya itu kutu gajah sama kutu perisai. Kutu gajah sama kutu perisai kayak gini nih. Nanti kita sikat. Nah, anggrek Cattleya ini merupakan anggrek favoritnya ibu-ibu ya. Biasanya anggrek favoritnya mama, anggrek Cattleya ini. Biasanya mama itu sukanya teh dendro hibrida yang warna-warni, yang bulat, bunganya gede. Terus Cattleya, model Cattleya kayak gini, Oncidium, mama sukanya yang mahal banget ya, paling dendro ya, paling rada-rada murah. Kalau Cattleya ini mahal, dan Cattleya ini biasanya berbunganya dari tanaman yang muda, tanaman yang baru gitu, maksudnya bukan yang muda banget, tapi tanaman yang baru, bukan tanaman yang tua. Yang tua biasanya nggak mengeluarkan bunga, cuman mensuplai energi doang. Nah, bunganya keluar dari tanaman yang muda kayak gini nih, yang paling baru nih. Jadi perbanyaklah tunas ya, perbanyaklah pertumbuhan tunas. Selain tunas, kemudian bisa kalian tambahin pupuk pembungaan di saat tunas baru mulai muncul. Tapi kalian juga bisa menyungkupnya ya, orang-orang suka melakukan penyungkupan, saya belum pernah. Tapi kalian bisa coba, dan mungkin memang kalian lebih tahu ya, saya kurang berpengalaman dengan Cattleya. Cattleya itu susah buat saya paling sulit ini Cattleya, sulit berbunga, dan saya kurang sabar dengan Cattleya. Kalau yang lain-lain membodo amat, tapi Cattleya aneh, saya kurang sabar, saya gak terlalu suka. Oke guys, sekian aja tentang Cattleya mantini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.